Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa dengan riang kita akan memuji Tuhan untuk setiap karya dan anugerahnya di dalam hidup setiap manusia, di dalam hidup keluarga kita dan hidup kita masing-masing pribadi. Mari bersama-sama kita akan mengawali hari ini dengan memuji Tuhan, menjadi penyaksi-penyaksi Tuhan dalam sesehari. Kami puji dengan riang Kidung Jemaat 3 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 3 kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga timasi yang hati kami pun makan. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh-sungguh mau memuji Tuhan dengan riang dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang melimpahkan rahmat, memberikan air hidup, memberikan kasih-Mu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh dalam menjalani hari ini boleh mensyukuri setiap karunia. Dan sebelumnya kami mau membaca firman Tuhan, mampukan kami mengerti dan memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Kejadian 3 ayat 1 sampai ke-7, dengarkanlah sabda Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Manusia itu kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, tidak puas dengan keadaannya. Saya tuh selalu kalau lihat orang, kalau lihat di TV ada kasus pencurian gitu ya, kadang-kadang orang tuh mencuri, betul sih pasti ada kebutuhan ekonomi ya. Tapi kenapa kebutuhan ekonomi itu tambah besar selain kebutuhannya banyak? Saya percaya kalau orang yang sampai punya hutang yang sangat besar, selain karena buat usaha atau dagang ya, kalau saya dagang mau nggak mau tuh ya, tapi yang punya utang gara-gara kesalahannya sendiri, misal main judi, main slot, atau eh, punya kebutuhan lain, berfoya-foya, akhirnya mengambil dana yang seharusnya dia nggak pakai, pinjaman online, dan setelah ngelakuin itu akhirnya dia mencuri. Dan kalau mencuri ditanya, kenapa kamu mencuri? Karena kebutuhan ekonomi. Lah semua orang juga butuh ya. Yang punya masalah ekonomi itu nggak cuma orang yang nyuri aja, semua punya. Cuma yang jatuh dalam dosa pencurian nggak semua orang. Kenapa? Karena orang yang tidak mencuri menyadari bahwa saya bersyukur saya masih punya ini, dan
Yang penting kebutuhan utama primer itu tercukupi lah. Sekunder, tertier yang tambah-tambah itu nanti aja, bukan yang utama. Jadi manusia nggak pernah puas. Nah, itu juga yang terjadi dalam bacaan kita. Manusia itu tanpa sadar dia miskin. Manusia miskin mentalnya. Manusia telanjang. Tapi ketika sebelum makan buah itu, manusia itu sebenarnya dia kaya. Sekalipun dia nggak pakai apa-apa. Dia nggak punya apa-apa tapi dia kaya. Kenapa? Karena dalam dirinya itu terpancarlah kemuliaan Tuhan. Sungguh amat baik. Mereka mula-mula telanjang. Dan itu nggak masalah. Tapi ketika mereka makan buah itu mereka jadi malu. Kisah ini yang tadinya tanpa celah di taman yang indah dan seperti surga itu jadi tanpa celah. Dan narasi bacaan kita hari ini membuat kita, kalau kita ada di pihaknya Tuhan, di sisinya Tuhan, kita akan heran. Udah dapat semua, masih bisa nggak puas dan nyari yang lain. Udah boleh makan semua buah, tapi tetap memilih yang dilarang. Ular adalah salah satu tokoh perantara. Ia menjadi salah satu tokoh antagonis yang membuat kita jadi paham kenapa Tuhan melarang buah tadi. Dan kita lihat ketika dia ngomong sama Hawa, ada kesengajaan memutarbalikkan perkataan Tuhan yang sebenarnya masih jadi misteri. Hawa dan Adam pun nggak tahu kalau dia makan buah itu apa yang terjadi. Dia awalnya kan nggak tahu. Tapi si ular membuat berita hoax. Ini kalau kamu makan kamu jadi kayak Tuhan. Malah jauh dari Tuhan, bukan malah jadi kayak Tuhan, malah makin jauh dari Tuhan. Jadi ular menambahkan, kalau kamu makan ini, kalau kamu punya ini, kamu pasti hebat lah, kamu tercukupi, kamu ada di atas angin, kamu sama seperti Allah. Nah akhirnya dari diri Hawa timbul, bisa jadi kayak Allah, punya pengetahuan utuh, sempurna. Jadi dia masih mencari kesempurnaan di tengah-tengah kesempurnaan. Dia diciptakan sempurna, masih mencari, ingin jadi lebih sempurna lagi. Gak puas dengan keadaan dirinya, dan dia ingin melompat ke atas, menjadi sama seperti Allah. Manusia dan iblis jatuh ke atas. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Dan ketika makan buah itu, manusia sadar bahwa mereka telanjang. Mereka malu, mereka membuat pakaian. Mereka menjadi miskin. Yang tadi udah sempurna, jadi gak sempurna. Karena tidak puas. Bapak Ibu, semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang puas. Kalau kita gak puas Bapak Ibu, atau mencari kepuasan dengan tidak bersyukur, maka dosa sudah mengintip. Salah satu dosa-dosa pertama itu karena manusia gak puas dengan keadaannya, kurang bersyukur, dan akhirnya malah melakukan hal-hal yang membuat manusia makin jauh dari Tuhan. Semoga hari ini kita tidak jauh dari Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar dari Adam dan Hawa. Kami mau belajar menjadi orang yang bersyukur, menyadari dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih. Karena ketika kami tidak puas, kami akan jatuh dalam dosa-dosa yang akan muncul satu persatu. Ajarkan kami bersyukur dengan keadaan ekonomi kami. Ajarkan kami bersyukur dengan kesehatan kami. Ajarkan kami bersyukur dengan talenta dan kemampuan kami. Ajarkan kami bersyukur dengan keluarga kami. Ajarkan kami selalu bersyukur Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini. Kami jalani dengan penuh rasa syukur. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.